Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para hadirin sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia mulia yang membawa cahaya kebenaran di seluruh umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengajak kita semua kembali merenungkan masa kenabian dan perjalanan takwa Rasulullah SAW. Sebuah perjalanan panjang yang penuh hikmah dan teladan bagi kehidupan kita. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Sejak kecil beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Gelar ini bukan hanya pujian, tapi bukti nyata dari akhlak mulia yang beliau miliki. Maka ketika wahyu pertama turun di Gua Hira berupa perintah Iqra atau bacalah, itulah tanda dimulainya tugas besar beliau sebagai pembawa risalah Islam. Perintah pertama itu menunjukkan bahwa Islam adalah agama ilmu, agama yang menyembuhkan akal dan hati manusia. Sejak saat itu Rasulullah tidak lagi sekedar menjadi warga Mekah, tapi menjadi pemimpin umat yang membawa cahaya bagi seluruh dunia. Pada 3 tahun pertama dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah memilih membina keimanan orang-orang terdekat terlebih dahulu, seperti Khadijah radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah, dan beberapa sahabat lainnya. Mereka adalah fondasi kuat yang mempersiapkan lahirnya masyarakat Islam. Ketika perintah untuk berdakwah terang-terangan turun, ujian pun ikut bertambah berat. Penolakan, ejekan, boikot, bahkan serta penyiksaan dialami oleh para sahabat. Bilal ditindih batu besar, keluarga Yasir menjadi syuhada pertama, dan kaum miskin ditekan habis-habisan. Tetapi meski pencobaan begitu banyak, Rasulullah SAW tetap berdiri tegar. Beliau tidak pernah membalas kekerasan dengan kekerasan, melainkan dengan sikap lembut dan doa. Pada masa ini pula beliau mengalami tahun kesedihan, wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Namun Allah memberi penghiburan melalui Isra Miraj, perjalanan agung yang menjadi bukti kedudukan mulia beliau, sekaligus membawa perintah sholat menjadi penopang umat iman untuk umat Islam. Puncak perjuangan dakwah terjadi ketika Allah memerintahkan hijrah ke Madinah. Hijrah bukan hanya perpindahan tempat, tetapi titik awal terbangunnya masyarakat baru yang penuh persaudaraan, keadilan dan kedamaian. Di Madinah, Rasulullah mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor, menemukan pengusahaan antara suku Aus dan Khazraj, serta menemukan agama Madinah sebagai dasar hidup bersama. Rasulullah mengajarkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tapi juga hubungan dengan manusia, saling menghormati, saling membantu, dan hidup dengan aman dan adil. Hadirin yang berbahagia, perjalanan panjang dakwah Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa perubahan membutuhkan kesabaran, strategi, dan akhlak mulia. Beliau tidak hanya berdakwah dengan kata-kata, tapi dengan teladan, sikap, dan perbuatan. Nilai yang membuat dakwah beliau abadi hingga hari ini. Hadirin yang saya hormati, dari seluruh perjalanan dakwah Rasulullah, kita belajar bahwa perjuangan tidak selalu mudah. Ada masa ujian, masa kedihan, bahkan masa pengorbanan. Namun dengan keimanan dan tauhid kepada Allah, tidak ada rintangan yang bisa dilewati. Marilah kita menjadikan teladan Rasulullah sebagai pedoman hidup, menjadi kejaran beliau dalam berurusan, kesabaran beliau dalam menghadapi cobaan. Umat yang benar-benar mencintai Rasulullah bukan hanya melalui lisan, tapi juga melalui sikap dan amal. Terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila dapat kekurangan dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.